Kita pasti sering mendengar perkataan love what you do and do what you love. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa menemukan passion kita dan memanfaatkan passion tersebut untuk bisa menghasilkan uang. Hola teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Jadi pada hari ini kita akan membahas hal-hal simple tentang bagaimana caranya kita bisa menemukan dan memanfaatkan kita punya passion dan hobi-hobi lalu bisa menghasilkan uang dari sana. Oke, seperti yang kita tahu, sebagian besar orang itu bekerja hanya demi tujuan mendapatkan profit atau mendapatkan uang. Dan hanya sebagian kecil dari kita yang cukup beruntung di mana mereka bisa melakukan apa yang mereka sukai, melakukan apa yang mereka passion dan hobi, lalu dari hal tersebut dia bisa menghasilkan uang. Tentunya ini seakan seperti mimpi yang menjadi sebuah kenyataan. Jadi bayangkan kita melakukan apa yang kita suka, melakukan hobi yang kita sukai, dan kita bisa menghasilkan uang dari kegiatan tersebut. Nah, sekarang kira-kira apa syaratnya jika kita ingin hobi kita itu bisa menghasilkan uang? Syarat yang paling penting adalah kita harus menjadi expert atau memiliki kemampuan di atas rata-rata atas suatu kegiatan atau hobi yang kita sukai itu. Dan untuk mewujudkan kemampuan untuk bisa menjadi ahli di satu bidang, tentunya kita membutuhkan waktu, fokus, dan melakukan yang namanya repetisi, yaitu melakukan sesuatu dengan berulang-ulang. Jadi Anda punya hobi apa, Anda lakukan setiap hari. Jadi besok semakin baik 1%, besok lusa naik lagi levelnya 1%, terus melakukan hal seperti itu hingga tiba waktunya kita akan menjadi seorang ahli atau expert. Jadi biasanya orang-orang yang sukses berhasil mendapatkan income dari hobi mereka itu adalah orang-orang yang bisa memilih salah satu dari hobi mereka dan melakukan kegiatan itu setiap hari. Menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, sampai tahun demi tahun. Dan akhirnya mereka pun akan tiba waktunya untuk naik level tertinggi, yaitu menjadi seorang ahli atau menjadi seorang expert. Jadi sejauh ini secara garis besar saya mengenali manusia itu ada dua macam. Jadi orang yang pertama adalah orang yang ditanya hobinya apa, dia bingung jawabnya. Hobimu apa ya? Waduh, apa ya hobiku ya? Nggak tahu, kayaknya aku nggak punya hobi lah. Ada orang-orang yang berpikirnya saya nggak punya hobi dan nggak punya passion. Itu tipe pertama. Tapi sebaliknya ada orang tipe kedua, yaitu ketika orang itu ditanya hobinya apa, jawabannya bisa banyak sekali. Nggak usah jauh-jauh, contohnya saya sendiri. Kalau misalnya ada orang tanya sama saya, hobimu apa nih? Saya itu bingung jawabnya karena terlalu banyak. Jadi saya itu mancing suka, masak ya suka, main pingpong ya suka, basket ya suka, berenang ya suka. Yang terakhir ya saya ngomong-ngomong seperti ini juga salah satu part of my passion. Jadi saya juga hobi untuk mengungkapkan apa yang ada di hati, menginspirasi orang lain, atau bisa juga disebut hobi bersosialisasi lah sama sesama manusia. Nah, sekarang kita bahas satu persatu solusi untuk dua jenis orang ini. Nah, misalnya Anda termasuk orang yang tidak tahu apa passion Anda, apa hobinya Anda. Cobalah renungkan selama ini Anda paling sering mendapatkan pujian dari teman-teman. Itu ketika Anda melakukan hal apa? Mungkin ketika Anda sedang menyanyi di karaokean rame-rame sama teman-teman, Anda mendapatkan pujian. Atau mungkin ketika Anda mengundang teman Anda datang ke rumah Anda masak sesuatu dan teman kalian bilang, wah masakanmu enak. Atau bahkan yang paling ekstrim ketika Anda bisa punya kemampuan untuk makan dalam jumlah yang besar, yang jauh di atas rata-rata manusia pada umumnya. Yaitu jadi ketika Anda makan sekali masak Indomie 15 bungkus, atau masak sekali makan nasi Padang mungkin 5 bungkus. Nah itu teman-teman Anda kaget semua. Wih, kunci akeh ini mangan. Lalu solusi untuk orang kedua ya, tipe-tipe orang kayak saya gini yang hobinya banyak, kita harus memilih salah satu dari sekian banyaknya hobi yang kita suka, lalu lakukanlah hobi itu setiap hari. Atau setidaknya usahakan untuk melakukan hobi itu sesering mungkin, hingga tiba waktunya kita akan menjadi orang yang expert di bidang itu. Lalu ketika dua tipe orang tersebut sudah menemukan solusinya masing-masing, kita bisa mengupload kegiatan kita selama melakukan hobi itu, upload ke media sosial. Dengan tujuan pertama adalah Anda bisa melihat proses perkembangannya skill Anda ketika Anda melakukan hobi tersebut dari waktu ke waktu. Jadi contohnya saya hari ini saya sudah masuk ke video episode 23. Nah kalau saya iseng-iseng flashback lihat video yang pertama, kedua, ketiga, saya detik ini saya merasa
Ya, kok biyen gawe video kayak ngono ya. Itu yang namanya perkembangan. Mungkin suatu hari pun sama ketika saya sudah sampai ke episode 100 sekian atau mungkin 200 sekian, pada suatu hari saya flashback melihat video hari ini yang volume 23 ini, mungkin saya yang ada di masa depan juga akan berpikir, ya kok gila nih wong iki. Jadi seperti itu, itulah yang namanya progres dan perkembangan. Lalu fungsi yang kedua adalah Anda bisa sekaligus melakukan yang namanya promosi. Anda bisa memberitahu kepada audiens Anda produk apa yang Anda jual, lalu bisnis apa yang Anda lakukan. Tidak menutup kemungkinan salah satu dari audiens Anda nanti bisa melakukan kerjasama usaha dengan Anda. Contohnya saya, kalau kalian perhatikan setiap video saya selalu saya pajang kopi yang saya produksi. Jadi supaya secara nggak langsung kalian ketika melihat produk ini di supermarket akan merasa, oh kayaknya pernah lihat ya, lihatnya di mana ya, di sini di video ini. Oke, jadi sekian video saya pada hari ini. Thank you buat teman-teman semuanya yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.